korban perdagangan manusia yang memang tujuannya ke Turki. Nah, buat teman-teman yang menyaksikan channel ini, catat di Turki tidak menerima pekerja untuk sektor domestik. Kita menyebutnya sektor domestik, sektor yang bekerja di rumah tangga. Jadi kalau ada orang menawarkan mau bekerja di Turki untuk di sektor domestik di rumah tangga, pasti bohong. Itu pasti salah dan jangan diambil gitu. Itu satu. Kedua, kalau mau tahu siapa sih yang jadi korban perdagangan manusia itu, syaratnya ada 3. Satu, pertama ada unsur eksploitasi. Ada unsur pembohongan, penipuan. Terus kedua ada eksploitasi, ketiga ada keuntungan finansial di situ. Jadi ada orang yang mencari uang, mencari rezeki, mencari keuntungan dengan cara menipu orang lain dan membuat orang lain itu tereksploitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kami sangat beruntung bisa bertemu langsung dengan Bapak Dubes kita yang paling kita sayangi, walaupun di detik-detik terakhir beliau. Kami sangat sayang, mudah-mudahan apa yang akan dipaparkan oleh beliau itu sangat bermanfaat tentunya, yang akan terus dilakukan oleh kami sebagai warga negara Indonesia yang berada di Turki. Seperti apa bincang-bincangnya kami dengan Bapak tercinta ini, yaitu Bapak Dubes kita untuk Turki. Kita ikutin bagaimana kelanjutan perbincangan kami ini. Tentunya untuk kamu yang baru saja mampir di channelnya kami, jangan lupa subscribe, like, komen, juga bantu share tentang informasi penting ini. Selamat sore Bapak, Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman para penonton channel ini, mudah-mudahan channel ini bermanfaat ya. Amin. Dengan ada kehadiran Bapak sangat bermanfaat tentunya. Insya Allah, pokoknya kita ngasih manfaat yang sebesar-besarnya. Amin, amin. Makasih banyak Pak atas dukungannya, sangat luar biasa ini banget. Bapak maaf banget, kita untuk kali ini di Turki ini sangat banyak banget. Dan sesuai dengan program pemerintah tentunya ada kasus tentang TPPO. Kita sebetulnya nggak ngerti Pak. Perdagangan manusia. Perdagangan manusia. Ya, terjemahannya di dalam bahasa Indonesia itu perdagangan orang gitu, jadi undang-undangnya. Tapi kita nyebutnya perdagangan manusia lah kira-kira. Karena esensinya itu. Ya. Jadi sangat ini ya Pak, sampai manusia diperdagangkan sangat banget miris dong ya Pak. Iya, kita kan tugas kita untuk meningkatkan perdagangan dengan Indonesia dan Turki. Tapi yang terjadi kok banyak perdagangan manusia gitu ya. Itu, Pak. Padahal maksudnya suruh dagang barang gitu. Bukan manusia ya Pak. Bukan ya? manusia. Mungkin untuk orang-orang awam yang tidak mengerti banget Pak, sebetulnya ada batasan nih TPPO itu sendiri. Siapa yang akan terlibat dan siapa yang tidak terlibat itu sangat awam untuk kami tidak mengetahuinya Pak. Mohon penjelasannya mungkin dari Bapak untuk kami semua yang memang masih awam tentang kasus ini. Jadi gini, yang paling sering salah meletakkan itu adalah antara kasus ketenagakerjaan sama kasus perdagangan manusia. Kadang-kadang ada TKI kita bermasalah, misalnya ada disharmoni dengan majikan atau dipukul oleh majikan gitu, atau kekerasan oleh majikan, atau harassment oleh majikan gitu, atau gaji telat dibayar atau bahkan tidak dibayar dianggap sebagai TPPO. Tidak selalu gitu. Jadi tidak selalu masalah ketenagakerjaan itu adalah perdagangan manusia. Begitu juga tidak selalu perdagangan manusia itu terkait dengan ketenagakerjaan gitu. Dan tidak selalu bayangan kita itu yang sering muncul adalah kalau perdagangan manusia itu pasti korbannya perempuan gitu. Padahal banyak laki-laki korban perdagangan manusia, terutama di kapal-kapal ikan. Di kapal-kapal ikan itu mereka tuh korban perdagangan manusia banyak sekali, dan itu lebih serem daripada kasus-kasus TKI yang pernah kita dengarkan. Ya, tapi ini kan sekarang konteksnya Turki ya. Jadi betul, memang Bapak. Di Turki ini banyak korban perdagangan manusia. Perdagangan manusia yang terjadi di Turki itu sebagian besar itu adalah Turki sebagai hub, jadi sebagai transit. Di dalam perdagangan manusia itu ada negara asal, negara transit, negara tujuan. Nah, di Turki itu sebagian besar kasusnya itu ada negara transit. Jadi karena Turkish Airlines itu terbang ke hampir semua negara di dunia, dan yang paling nyaman lah penerbangannya, sehingga banyak dari Indonesia itu yang menggunakan Turkish Airlines masuk kebetulan
kan sejak 2021 orang Indonesia tidak perlu visa masuk Turki, sehingga banyak pelakunya itu, trafficker kita menyebutnya, traffickernya itu adanya di Turki. Dan itu ada orang Indonesia bekerja sama dengan orang Turki, bekerja sama dengan orang Syria, atau bekerja sama dengan orang Mesir dan berbagai negara lah gitu. Nah, sebagian besar kasus di Turki itu adalah mereka yang transit menuju negara-negara di Timur Tengah. Ada yang semula mau berangkat ke Erbil, paling banyak gitu. Erbil itu di Irak, di Kurdistan. Atau ada yang mau ke Syria, ada yang mau ke Saudi, tapi melalui Turki. Lalu di sini ditampung sementara, dan ketahuannya di sini. Ketahuannya di sini. Jadi negara tujuannya bukan Turki. Nah, tapi belakangan ini juga banyak muncul korban perdagangan manusia yang memang tujuannya ke Turki. Nah, buat teman-teman yang menyaksikan channel ini, catat di Turki tidak menerima pekerja untuk sektor domestik. Kita menyebutnya sektor domestik, sektor yang bekerja di rumah tangga. Jadi kalau ada orang menawarkan mau bekerja di Turki untuk di sektor domestik, di rumah tangga, pasti bohong. Itu pasti salah dan jangan diambil gitu. Itu satu. Kedua, kalau mau tahu siapa sih yang jadi korban perdagangan manusia itu, syaratnya ada 3. Satu, pertama ada unsur eksploitasi. Ada orang ada unsur pembohongan, penipuan. Terus kedua ada eksploitasi, ketiga ada keuntungan finansial di situ. Jadi ada orang yang mencari uang, mencari rezeki, mencari keuntungan dengan cara menipu orang lain dan membuat orang lain itu tereksploitasi, gitu loh. Nah, kalau ada 3 unsur ini, itu udah perdagangan manusia namanya. Nah, ada satu kata yang paling penting di dalam perdagangan manusia itu, kita menyebutnya konsen atau persetujuan kalau di dalam bahasa kita. Nah, kalau orang sudah dewasa, lebih dari 18 tahun, itu dia harus memberikan persetujuan bahwa dia akan dipekerjakan ke Turki untuk bekerja untuk sesuatu gitu. Nah, selama informasi yang diberikan itu benar dan sesuai gitu, informasinya benar, tapi kemungkinan terjadi masalah, itu bukan perdagangan manusia. Tapi kalau informasinya saja yang diberikan salah untuk mendapatkan persetujuan itu, maka itu sudah perdagangan manusia. Dan kalau perdagangan manusia terjadi, siapa yang bertanggung jawab? Yang paling bertanggung jawab adalah negara. Itu undang-undangnya mengatakan seperti itu. Karena itu begitu dia teridentifikasi sebagai korban perdagangan manusia, negara, baik negara asal, Indonesia, negara tujuan manapun, negara transit, semua memiliki tanggung jawab internasional yang sama untuk memberikan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia. Kenapa dilindungin? Supaya tidak jadi korban lagi. Karena mereka yang tidak dilindungi itu akhirnya jatuh lagi dalam situasi yang membuat dia jadi korban berulang-ulang gitu. Nah, ada beberapa yang bertanya kepada kami, apa tindakan yang harus kita hadapi jika kita mengetahui peristiwa itu? Gitu. Pertama, tolong bantu perwakilan untuk melakukan identifikasi. Terutama kalau ini korbannya perempuan, dan teman-teman kan perempuan gitu ya. Betul. Lebih nyaman dia cerita ke sesama perempuan. Betul. Daripada kalau cowok yang nanyain. Iya, betul. Jadi kalau ibu-ibu misalnya teman-teman kebetulan ketemu dengan seorang warga negara Indonesia kok kelihatan bingung, kelihatan stres, adanya di Turki tapi nggak bisa bahasa Turki, nggak ngerti apa-apa tentang Turki gitu, nggak punya telepon, nggak punya paspor, itu sudah tanda-tanda awal. Nah, tolong didalamin lebih lanjut. Tanyain siapa kamu, dari mana kamu. Nah, kalau ada tanda-tanda dia ditipu untuk berangkat ke sini, dibilangin nanti kamu mau bekerja di sana secara legal, mau dibuatkan izin tinggal, ternyata nggak dibuatkan. Terus kamu di sana bekerja sama orang Turki, ternyata bekerjanya sama orang Timur Tengah. Kamu mau digaji $300, ternyata nggak digaji berbulan-bulan. Itu udah tanda-tanda. Dalami lebih jauh. Jangan sampai terkumpul semua data. Kalau indikasi-indikasi awal itu sudah ada, segera laporkan ke KBRI dan KJRI supaya segera diberikan perlindungan. Karena kalau enggak, dia jatuh lagi ke tangannya trafficker. Akhirnya nanti dia akan berulang-ulang jadi korban gitu. Kalau misalkan, apakah adakah perlindungan kepada kami yang memang sangat peduli dengan TPPO ini, Pak? TPPO ini? Yang jelas, siapapun teman-teman yang membawa laporan itu ke KBRI dan KJRI, kami akan rahasiakan. Itu kewajiban dari perwakilan, itu untuk merahasiakan identitasnya gitu loh. Jadi karena dia ini kan sebagai pemberi informasi, jadi justice collaborator.
Dia bekerja, dia berkolaborasi dalam rangka menegakkan keadilan. Jadi dia harus dilindungi identitasnya. Terus kedua, kalau ini nanti kemudian jadi kasus hukum di Indonesia, maka kalau orang ini dapat ancaman, maka dia bisa kita laporkan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Karena dia adalah saksi. Saksi kunci. Saksi kunci yang pertama kali menemukan, yang mendapatkan informasi. Kalau ternyata ada ancaman, maka kewajiban perwakilan melaporkan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia. Begitu juga di Turki. Kalau di Turki dia dapat ancaman, si teman kita WNI yang membantu ini, kita harus melaporkan ke polisi agar polisi melaporkan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang ada di Turki gitu. Ih, banget Pak. Jadi istilahnya memberikan harapan untuk teman-teman semuanya, jangan takut jika mengetahui peristiwa yang memang seperti yang disampaikan oleh Bapak Dubes ini. Ayo mari kita sama-sama tegakkan, kita memberantas, juga membantu pemerintah dengan cara kita masing-masing tentunya, tidak melanggar aturan-aturan yang ada tentunya gitu ya Pak. Betul. Karena kalau buat mereka yang muslim, saya ingatkan di Al-Maidah ayat 32 itu, barang siapa menyelamatkan satu nyawa, itu sama dengan menyelamatkan seluruh umat manusia. Jadi kalau lihat ada orang tanda-tanda korban, selamatkan. Cara selamatkan adalah dengan menggali lebih jauh informasi, kemudian segera bantu melaporkan ke KBRI atau KJRI. Karena para korban itu, mereka sudah tidak dalam kondisi berpikir yang jernih. Mereka dalam kondisi yang tereksploitasi, nggak kepikir untuk ngelapor kadang-kadang gitu. Kalaupun kepikir ngelapor, nggak ada alatnya untuk ngelapor, HP nggak punya, nggak tahu nomornya dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa jadi penyelamat. Keberanian teman-teman untuk membantu mereka itu adalah penyelamat insya Allah. Dan Tuhan pasti akan balas dengan kebaikan yang lebih. Amin. Satu lagi nih Pak, poin terakhir. Bagaimana kalau seandainya korban itu melaporkan pada saat dia mau pulang, dia nggak punya sama sekali biaya untuk pulang? Tadi saya sudah sampaikan bahwa pada prinsipnya kalau sudah dilakukan identifikasi, jadi di KBRI dan KJRI itu sudah ada form identifikasi. Nah, form identifikasi ini disusun bersama oleh Kementerian Luar Negeri, oleh Polri dan oleh Kejaksaan. Jadi dengan form ini diharapkan pertama orang itu bisa disebutkan sebagai korban perdagangan manusia. Kedua, memudahkan proses hukum nanti di Indonesia dengan pengumpulan bukti-bukti. Nah, mereka yang sudah ditetapkan sebagai korban perdagangan manusia oleh perwakilan, dengan sendiri dia menjadi tanggung jawab negara. Karena itu proses identifikasi inilah yang penting. Karena ini untuk membedakan mana kasus ketenagakerjaan biasa dan mana kasus perdagangan manusia. Begitu dia masuk kategori kasus perdagangan manusia, dia adalah tanggung jawab negara. Pemulangannya bagaimana? Tanggung jawab negara. Terus gimana nanti cari tiketnya biar negara yang mikirin gimana memulanginnya. Itu sudah kewajiban negara untuk memikirkan. Kalau terjadinya di wilayah konsulerannya KJRI yang mikirkan. Nggak ada duitnya KJRI, tanya ke KBRI. KBRI nggak ada duit juga, tanya ke Kemlu. Kemlu nggak ada juga, cari di pemerintah di sana. Tapi itu adalah tanggung jawab negara. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Pasti sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman semuanya yang memang kalian dalam posisi seperti yang disampaikan oleh Bapak, sebaiknya segera mencari teman yang bisa kalian percaya, atau kalian bisa menghubungi kami Masyarakat Indonesia Istanbul ataupun dengan kami TST PT Sari Turki dimanapun kalian berada. Insya Allah kami akan selalu bersinergi dengan pemerintah. Buat teman-teman yang di Turki, di sini ada banyak stakeholder yang juga memainkan peran, yang berkeliaran tiap hari di Turki. Ada teman-teman masyarakat Indonesia Istanbul yang sekarang sudah komitmennya, alhamdulillah sudah kuat dan insya Allah diberkahi. Ada juga teman-teman PPI, ada juga teman-teman asosiasi Gilin, macam-macam lah. Jadi siapapun, asal orang itu bisa dipercaya dan orang itu adalah selama ini sudah menjadi mitra dari KBRI maupun KJRI, sampaikan. Lalu minta bantuan mereka untuk menyampaikan kasus itu segera ke kami KBRI dan KJRI. Makasih, semoga Terima kasih Bapak. berkah. Amin. Boleh salaman Pak? Yap. Terima kasih.